Tujuannya yaitu kalian dapat mengidentifikasikan perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah dan sekitar. Dan yang kedua itu kalian dapat menyimpulkan bahwa lingkungan sekolah mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya di sini kita akan keluar mengamati lingkungan. Jadi karena materi kita yaitu Bumi Ku Sayang dan Bumi Ku Malang, Ibu akan mengajak kalian untuk mengamati sekitar lingkungan sekolah, apa aja yang perubahan yang terjadi di lingkungan sekolah. Oke, mari kita keluar dulu untuk mengamati. Bawa buku nggak, Bu? Bawa. Oke, dulu. Semuanya dibawa, alat tulis dan bukunya dibawa ya. Siap, Bu. Oke. Karena kita akan mengamati dan menulis perubahan apa aja yang terjadi di lingkungan sekitar di sekolah. Oke. Bisa nggak kita Di sini kalian akan mengamati perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi kita mengamati perubahan di sekitar seperti perubahan dari gedung, cat ataupun dari lingkungan seperti pohon dan sekitar tumbuhan yang ada di sekitar. Kita mengamati perubahan apa yang terjadi dari 5 tahun ke belakang dan saat ini. Kan kalian kan kelas 1 dan kalian sekarang kan kelas 5. Jadi pasti kalian tahu perubahan apa yang terjadi di lingkungan sekolah kalian. Ya, Bu. Oke, dan kalian mengamati itu perubahan apa saja yang Dicatat. ya dicatat, bandingkan. Tuliskan perubahan yang sekarang dan yang 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Minimal berapa, Bu? Yang kalian tahu aja tulis. Bisa 2, Bu. Sekarang, Bu. Sekarang. Oke. Yang kalian tahu aja ya, tulis. Sebanyak mungkin pun boleh. Yang kalian tahu. Lampunya. Iya, bangku dari cat bangunannya pun kan dari tahun Sama ya. Sama sih. Catnya emang dulu. boleh semua. Yang adek tahu aja. Adek. Iya. Oke. AC ya, jangan ikut-ikut deh. Tahu apa deh? Nah. Apa lagi ya, Bu? Apa lagi ya? Amati bahan apa yang terjadi dari 5 tahun kebelakangan dan Pohon bisa kan, Bu? oh bisa. Karena pohon kan bisa tumbuh menjadi besar gitu. Jadi itu perubahan juga. Sudah? Kalau ada kesulitan tanya Ibu ya. Biar Ibu jelaskan. Biar lebih mengerti. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai observasinya, sekarang kita akan masuk ke kelas untuk membahas apa aja yang kalian dapat dari observasinya. Ya, Bu. Oke. Dari observasi yang kalian lakukan, kalian sudah tahu perubahan apa aja yang terjadi di lingkungan sekolah? Karena kalian sudah tahu, Ibu minta kalian mencatat perubahan-perubahan apa aja yang terjadi dan kalian dapat dari observasi tadi. Kalian maju ke depan untuk menulis. Siapa dulu, Bu? Siapa yang mau duluan? Aku, Bu. Oke, ini. Saya. Ya. Jadi kalian menulis sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Perubahan apa yang terjadi dari 5 tahun ke belakang.
kalian ini, seiring berjalannya waktu pasti ada perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Seperti yang telah anak-anak observasi, kalian amati di lingkungan sekitar, terjadi perubahan yang dari kalian kelas 1 dan sampai kelas 5 itu. Dan ini perubahan yang kalian tulis dari tidak ada sepatu dan sesudahnya adalah sepatu dan belum ada tanaman dan tempat duduk, dan sekarang sudah ada banyak tanaman dan tempat duduk ada, dan belum ada apa ini? Belum ada terlalu banyak Kursi kayu. Kursi kayu, dan sekarang Kursinya ada cerita. dari perubahan yang ada sebagai peserta didik warga sekolah, apa yang harus kita lakukan? Kalian sudah mengerti materi ini. Selanjutnya kita akan nah, sekarang tadi kan kita mengalami di sekitar lingkungan sekolah kita. Sekarang ibu mau tanya nih, di lingkungan tempat kalian tinggal apakah ada perubahan? Dari Ada Bu. Oke. Dulunya nggak ada jaringan, sekarang udah ada jaringan. Tapi dampak negatifnya banyak orang yang sakit tuh. Oh iya. Untuk Ane? tempat tinggal saya, Bu. Iya. Dulu tempat tinggal saya itu sepi, gak ada banyak bangunan rumah, sekarang tambah banyak. Oke. Nah, kita Kalau di tempat saya itu di kabupaten itu ada dibangun dulu perak dulu. Dulu kan nggak ada, sekarang ada. Tapi kalau di desa saya itu karena banyak pembangunan dulu, jadi jalan jadi rusak, Bu. itu dampak negatif Iya. yang jadi rusak Karena kebanjiran dulu. perubahannya negatif. Untuk Melda? Depan saya dulunya nggak ada perusahaan sawit, sekarang sudah ada. Terus listrik juga dulunya ada, sekarang udah ada. Dampak dari adanya sawit itu apa? Jalannya rusak. Jalan rusak. Orang sering balik. Oke. Terima kasih. Untuk Mbak Septi? Oh, di kota kami ada pembangunan bundaran besar. Dampaknya jadi macet gitu. Macet. Dampak positifnya apakah ada? Sebagai kayak tempat wisata terbaru. Itu yang menjadi dampak positifnya membuat macet karena Iya Bu. Karena banyak wisata kan. Oke. Di tempat saya Bu sama bersama dengan Melda, kebanyakan orang menanam sawit. Jadi sebenarnya di sana kan ada sawah Bu. Jadi sawahnya itu jadi jauh lebih kering dari sebelumnya. Jadi kalau menanam padi agak berpikir 2-3 kali karena airnya susah. Terima kasih atas jawabannya. Sebagai contohnya, Ibu mau menceritakan perubahan yang terjadi di lingkungan tempat Ibu tinggal, yaitu perubahan yang dilakukan oleh aktivitas manusia seperti penambang emas dan pembukaan lahan sawit, dan ini menyebabkan kebanjiran dan itu mengakibatkan terjadinya banjir sama longsor, dan udara pun tercemar gara-gara pembukaan lahan sawit karena mereka membakar lahan. Dari bab ini apakah anak-anak mau bertanya mengenai Enggak Bu. udah paham semua ya? Dari Paham, Bu. Oke. Kita semua. Sekian dari pelajaran kita. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Apa yang kalian dapat dari pelajaran bab? Bahwa perubahan selalu ada setiap Setiap tahun dan perubahan yang ada harus dijaga Bu. Tidak ada dirawat. Ya, dan juga Iya. Oke. Jadi anak-anak semua udah mengerti tentang topik bab ini? Sudah Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari tentang perubahan yang dapat kalian lihat ataupun tidak kalian rasakan. Kita akan mengenal penyebab perubahan bumi, dan kita juga akan mencari hubungan perubahan di bumi dengan kehidupan manusia. Baik, Bu.